Mereka super cepat, super cerdas, mampu mengalahkan hampir semua orang, dan cuma ada di film-film dan karya sastra. Tapi nggak juga kok, ninja ada di antara kita, setidaknya salah satunya. Jinichi Kawakami, seorang insinyur berusia 73 tahun, mungkin adalah maestronya ninja terakhir dari Jepang. Dia adalah ketua ke-21 klan Ban. Keluarga ini punya akar ninja sampai 500 tahun ke belakang. Dan sepertinya Jinichi akan menjadi ninja terakhir karena dia nggak berniat untuk mewariskan kemampuannya ke ketua klan yang ke-22. Kalau kamu percaya dengan dongeng rakyat Jepang, nenek moyang ninja adalah jin setengah manusia, setengah burung gagak. Menurut catatan yang lebih resmi, seorang samurai yang gagal bertarung memulai sekolah ninja pertama pada tahun 1162. Saat Jepang mengalami abad-abad yang bergejolak, budaya ninja berkembang pesat. Tidak harus samurai gagal atau dari kalangan bangsawan yang bisa bergabung. Sebagian besar ninja adalah rakyat jelata dan para petani yang membutuhkan kemampuan ini untuk melindungi properti mereka. Ninja wanita menyamar menjadi penari atau pembantu untuk mendekati musuh dan mencari tahu rahasia mereka. Lalu, saat situasi negara sudah mulai stabil, praktik ini menjadi kurang populer. Meski beberapa keluarga seperti keluarga Kawakami tetap setia dengan tradisi ini. Ninja terakhir di dunia ini mulai mempelajari seni kuno itu dari nenek moyangnya saat dia berusia 6 tahun. Dia menguasai kimia, cuaca, psikologi, dan tentu saja mengembangkan kemampuan fisik. Dia berlatih konsentrasi dengan mengawasi sumbu lilin sampai dia merasa bahwa dirinya ada di dalamnya. Dia juga melatih pendengaran supernya. Bahkan dia tahu saat sebuah jarum jatuh ke lantai. Dia juga dilatih untuk tahan dari suhu panas dan dingin, rasa sakit dan kelaparan. Dia harus memanjat tembok, lompat dari ketinggian dan meramu ramuan. Dia ingat latihannya sungguh berat, tapi dia sudah terbiasa dan menganggap itu bagian dari hidupnya. Pada usia 19 tahun, Jinichi resmi menjadi master dan menerima gulungan rahasia dan alat-alat dari gurunya. Salah satu rahasia penting yang dengan senang hati dia bagikan kepada dunia adalah bahwa menjadi ninja itu lebih kepada menyadari bahwa orang lain lengah daripada menggunakan kekuatan. Dia memutuskan untuk tidak mengangkat orang lain menjadi Grandmaster karena dia yakin mustahil untuk melatih semua kemampuan ninja di masa sekarang ini. Dia memang pernah membagi skillnya dan punya murid cemerlang yang kini juga membagi kemampuan itu ke orang lain. Kawakami kini mengoperasikan museum di Jepang dan melakukan riset tentang sejarah ninja di salah satu universitas di Jepang. Ingat nggak sama globe yang biasa ada di kelas geografi dulu? Kemungkinan globe itu dibuat di salah satu studio terakhir di dunia yang masih membuat globe dengan tangan. Globe ini harganya mahal, dari globe meja mini yang seharga $1.800 sampai model yang paling besarnya seharga $89.000. Seniman yang membuatnya di Bellerby & Company, sebuah studio yang tersembunyi di gang kecil di London Utara, mengerjakan globe-globe itu sekitar 1 tahun. Butuh usaha besar, kemampuan, dan kesabaran selama prosesnya yang lama dan bertahap-tahap. Pendiri perusahaan itu mengatakan, dia sendiri butuh waktu 2 tahun untuk menguasai prosesnya dan masih terus belajar setiap hari. Dia terinspirasi untuk memulai studio itu karena gagal mencari globe untuk ulang tahun ayahnya. Sekarang, ada lebih dari 20 orang yang bekerja di studio itu, dari pembuat peta yang mendesain petanya sampai seniman-seniman yang membuat detail-detailnya, bayangan dan garis pantai, dan memastikan semua sapuan kuas tepat tanpa kesalahan. Bellerby mengatakan mereka mencari bahan dan menggunakan teknik yang bisa membuat globe karya mereka bertahan berabad-abad. Kalau mau membeli globe ini, kamu bisa memesannya custom dengan rute perjalananmu sendiri atau tempat-tempat penting yang ditandai. Kamu mungkin gak bakal tahu ada sebuah bangunan yang tersembunyi di kota India Selatan, Chennai ini. Tapi ini patut disinggahi. Di sana, setiap hari sejak tahun 1927, sebuah tim mengerjakan koran tulisan tangan terakhir di dunia. Tim itu sudah melewati 3 generasi dan semuanya punya misi yang sama, yakni melestarikan seni kuno kaligrafi Urdu. Kini ada 6 orang yang bekerja di Musalman.
Ruangan mereka kecil, cuma ada 2 kipas angin, 3 bohlam, dan 1 lampu TL. Dan mereka semua mengabdikan diri pada tugasnya. Korannya terbit setiap sore dan terdiri dari 4 halaman. Pertama, koran ditulis tangan, kemudian dikopi menjadi banyak salinan di mesin cetak untuk dibagikan ke ribuan langganan. Ada sebuah perusahaan di Britania yang mungkin menjadi perusahaan terakhir yang memproduksi gunting dengan tangan. Keluarga Wright sudah menjalankan bisnis produksi gunting yang dimulai sekitar awal abad ke-19. Keahlian ini diwariskan dari generasi ke generasi sampai ketua generasi kelima meninggal dunia. Bisnis ini berkembang pesat sampai tahun 1970-an. Tapi tak lama, orang-orang bisa membeli gunting yang lebih murah dari Asia, yang bisa diganti kapan saja. Perusahaan pembuat gunting di Inggris menurun dari 70 sampai hanya tinggal 2 di tahun 1990. Kemudian, pemilik baru bisnis keluarga Wright memegang kendali. Situasinya tidak begitu bagus, tapi sebuah video yang menunjukkan proses pembuatan gunting di perusahaan itu menjadi viral, dan mereka dibanjiri pesanan dari Amerika Serikat dan berhasil bertahan. Kita semua pasti ingat gambar ulat sutra yang sedang bekerja memintal sutra di buku-buku biologi. Tapi ada seorang wanita di dunia ini yang bisa memintal sutra laut atau byssus dari air liur kerang yang langka. Namanya adalah Chiara Figo dan dia tinggal di Italia, di Kepulauan Sardinia. Dia mempelajari keahlian ini dari ibunya yang mewarisi kemampuan itu dari neneknya. Setiap musim semi, dia menyelam pagi-pagi buta untuk mengumpulkan liur kerang itu dan mengubahnya menjadi kain paling lembut di Mesir, Yunani, dan Romawi kuno. Sutra yang dihasilkan bersinar seperti emas saat terkena matahari dan beratnya ringan sekali. Kamu mungkin berpikir Chiara menghasilkan berjuta-juta uang dari hasil karyanya, tapi dia tidak pernah menjual karya buatannya itu. Dia percaya ini adalah jiwa lautan dan dia membagikan kain itu secara gratis untuk orang-orang yang meminta bantuannya. Mereka percaya byssus membawa keberuntungan dan kesuburan. Sistem tram terakhir di dunia sudah berumur hampir 150 tahun dan masih beroperasi di, tebakanmu benar, di San Francisco. Statusnya sudah menjadi tengara nasional dan mustahil membayangkan kota itu tanpa tram. Gagasan awal tram datang dari seorang insinyur asal Skotlandia saat dia melihat kuda yang kesulitan menarik kereta kuda di jalanan berbatu. Dia bekerja di industri pertambangan, maka dia mengadaptasi teknologi ban berjalan yang mengangkat beban berat untuk digunakan di sistem tram. Penemuannya langsung sukses besar. Pada pertengahan abad ke-20, biaya operasi bus menjadi lebih murah daripada tram. Jadi, wali kota San Francisco pada saat itu menyatakan kota itu harus menyingkirkan transportasi antik itu. Para warga menentang keras keputusan ini dan berhasil mempertahankan sistem tram kesayangan mereka. Kamu pernah nonton bioskop berjalan? Gagasan ini muncul di Inggris pada tahun 1960-an. Tujuannya pada saat itu adalah bioskop yang bisa berpindah-pindah ke berbagai perusahaan teknik dan memutar video tentang cara meningkatkan produktivitas. Prototipe pertamanya sukses, jadi mereka pun membuat 7 bioskop berjalan yang dinamai Bedfords untuk mengelilingi negara itu demi menaikkan standar dan mempromosikan sejarah Britania. Filmnya diputar dari dalam van. Kementerian Teknologi kemudian menjual semua bioskop mobil itu dan cuma satu yang masih menjalankan tugas aslinya. Mobil ini sekarang ditempatkan di museum di antara kendaraan antik lainnya. PS Waverly adalah satu-satunya kapal uap kincir komersil yang tersisa di dunia. Namanya diambil dari novel pertama Sir Walter Scott, Waverly. Kapal ini sudah mengangkut penumpang sejak tahun 1975. Pembelinya pun sudah mengembalikan penampilan kapal uap itu dari abad ke-20 saat pertama kali dibangun. Kalau ingin melihatnya, kamu bisa ikut perjalanan wisata dari salah satu pelabuhan Inggris. Waverly sudah berkelana mengelilingi lautan Inggris berkali-kali dan mendapatkan status sebagai kapal nasional paling penting.